gengsi mereka tuh tinggi-tinggi. Kenapa bukan teman tuli yang beneran tuli aja gampang jadi artis karena lo bule aja, karena lo blasteran aja. For me being a mixed kid itu aku jadi punya dua perspektif. Gak usah harga bule deh. Caitlyn, kamu bilang kamu cinta Indonesia, tapi kok dari tadi bahasa Inggris terus? Oh ya sorry. What's up, Wallens? Welcome to Bicara Cinta. I'm super excited about today karena ada aktris muda yang cantik yang sekarang tambah hits. Semakin kesini semakin hits. I don't think she needs a lot of introduction. Jadi langsung aja Caitlyn Halderman. Hi, thank you for having me. Thank you for taking the time to come here. I know you're super busy. No, I'm like, I'll take the time for this. Are you ready? Tadi kan aku sempat cerita ke kamu bahwa ini beda dengan podcast yang lain, dimana pertanyaan yang kamu dapatkan nggak akan sama dengan apa yang di luar sana. Siap nggak? Honestly, I'm just gonna. I'm like a little bit nervous here. Yeah. But like we're good. Yeah. I'll be fine. But to be honest, topik kita hari ini asik banget, guys. Topik kita adalah beauty and its role in achieving success. Kira-kira apa ya jawaban Caitlyn? Tapi sebelum dia jawab, kita main game dulu. Gimana? Okay, let's play a game. Oke, untung gamenya namanya cepat tepat, so we have to be quick about it. So Ruth, hit it. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mendengarkan suara organ dalam tubuh? Stethoscope? Is this called stethoscope? Yeah, okay. Stethoscope! I was saying telescope, I was like, no. Oke. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 jenis susu selain dari susu sapi. Goat's milk. 3! Oh, 3, oke. Goat's milk, almond milk, oat milk. I'm losing. Pertanyaan ketiga. Benar atau salah, timun termasuk dalam jenis sayur-sayuran? Be sure! Tidak. Salah maksudnya. Timun adalah? Timun ada buah-buah. Yes. Yay! Clap, guys, clap! Okay. I heard that somewhere, but I wasn't sure, but I'm like, I'll just say it. I know there's something else that's not a fruit or not a vegetable. Is it tomatoes? Yeah, I think it was that one. Something like that. Okay. Ya, ini tuh kan diskusi. Oke, silahkan. Oke, pertanyaan keempat. Sebutkan 3 nama kartun yang memiliki bentuk seperti hewan. Tom, Jerry, termasuk dong, bisa dong. So easy. Come on. Garfield! You didn't think of Mickey Mouse? The OG! But I gotta go. Emang you didn't grow up with Disney? I did! You did, right? Tapi I also made it Tom and Jerry. Tom, Jerry, Garfield. Pertanyaan kelima. Sebutkan 3 judul lagu yang ada kata love-nya. This is so easy. Harusnya, tapi mikir. Love Don't Cost a Thing by J.Lo. Love Needs Money. But tapi sebenarnya cinta atau uang judulnya, bukan Love Needs. Okay, I lose. Your turn. You get the question. Love Somebody by Maroon 5. Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Love Keisha Cole. Yes, yeah, okay, yay! Oke, next pertanyaannya matematika ya. Right. 3 kali 3 dikali 3 tambah 3 sama dengan? 30. Pertanyaan berikutnya. Matematika lagi. Oh, lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 kurang 1 kali 0. No. I just realized, wait, times 0. Iya. Oke, next pertanyaannya nomor 8. Apabila harga cabai 200.000 per kilogram, tunjukkan reaksi ibu-ibu waktu tahu harga cabai naik. Enggak gitu ya. Aku lagi bayangin mama di pasar begitu. Atau gimana? How would you do it? Oh gitu, oke. Oke, next. Sebutkan arti dari istilah pick me. Oh, pick me girl! Seorang yang selalu ingin disukain dan diperhatiin dan basically always wants social approval. Ya, benar. Iya kan? Karena aku Yeah. sering lihat TikTok, pick me girl. Dan paling beda dari yang lain. Oke, terakhir ya. Oke. Sebutkan 3 zodiak yang paling asik diajakin
would want to know your answer. Apa? I would say Scorpio, Cowok, cewek? Atau? Cowok. Oh, cowok. Oke. Gemini, Oke, I agree with Gemini. Gemini, and Cancer. Yeah, you are a Cancer. Cancer. Dan banyak banget orang-orang di kantor aku yang Cancer. Jadi beberapa hari yang lalu kita bikin Cancer party. Karena ada 6 orang di kantor kita yang Cancer birthday semua. Yeah, so I agree. You as a Cancer, you're fun. Gemini juga. Kalau aku boleh tambahin, Sagittarius. Honestly. Okay, that's it. That's it. Yes, that was fun. Yes. Nggak So apa. menang. Doesn't matter who won or who lost. It was fun. It was just fun. Okay, time to Fun switch. games. Caitlin, aku baru aja nonton trailer series terbaru kamu Dunia Tanpa Suara. Dan aku nggak tahu ya, aku belum nonton seriesnya, tapi dari trailer, acting kamu sebagai seseorang yang nggak bisa mendengar dan berbicara itu convincing banget. Oh, thank you. Itu berapa lama sih kamu belajar untuk bisa sign language? It took me kayak sekitar 1 bulan untuk latihan, which is not Itu nggak banyak. a long time untuk belajar jatuhnya language yang baru ya, because it's a Iya, very iya. new language, you know. Iya. So cuman sebulan, tapi almost every day for like 4 hours. Itu benar-benar intens berarti ya. Yes. Dan lebih susah belajar sign language atau bahasa baru? Bahasa baru sih. Karena I have photographic memory, jadi kayak Serius? iya, and sometimes kayak aku setiap nanya sama my coach, teman tuli, I always ask apa sih filosofi di belakang sign language ini gitu misalkan. Misalkan aku nanya warna gitu, warna hitam is like this, and I'm like, why is it like that? Karena rambut orang Indonesia hitam, so they do hair gitu, gitu. merah gitu. So it's like ada filosofi di setiap sign language itu, and I always ask untuk lebih gampang for me to understand. Jadi bukan menghafal tapi mengerti gitu. Mengerti, oke. Dan itu tipe belajar yang terbaik, guys. Lebih baik menginternalisasi daripada hanya sekedar menghafal. Karena kalau hanya sekedar menghafal, beberapa hari, beberapa minggu mungkin kita lupa. Lupa, yep. Gitu. But tunggu, ini nggak ada di questions list aku, but I'm intrigued. You said you have photographic memory. Iya. Ini berarti bagi teman-teman yang mungkin kurang familiar, berarti kalau kamu misalnya baca 1 halaman nih, you can langsung nangkep. Kalau aku bilang, Caitlin, tadi di halaman ini ada apa? Not that advanced. Okay. Not that advanced. Like we have a genius in the house. No, I wish, but no, it's not that advanced. Cuman kalau kayak general things aku masih bisa lah untuk maybe pictures, menghafal tadi di gambar-gambarnya sini. I can still picture a few seconds of what I saw sebelumnya gitu sih. Jadi see. untuk 1 halaman and then baca sentence ini apa, I wouldn't be able to do that. I see. Tapi kembali lagi sebenarnya ke pertanyaan sebelumnya berarti ya. Apa sih yang kamu pelajari setelah memainkan karakter yang nggak bisa mendengar dan berbicara? Dan sebelumnya kamu juga di Ivana kan main karakter yang tidak bisa melihat. Tentunya di Indonesia ya belum ada negara yang sempurna ya. Tapi masih ada banyak stigma di balik orang-orang yang mungkin memiliki disabilitas. I learned so much, honestly. It's a very, very new culture to me. Karena aku belum pernah ketemu sama teman tuli. Mungkin udah, cuman aku nggak pernah komunikasi. Aku nggak pernah tahu komunitas mereka tuh kayak gimana. It's actually really big. Okay. And there's actually a lot of teman-teman tuli di sana gitu loh. So when learning that, aku belajar kultur mereka, do's and don'ts-nya mereka. Apa yang patut ditanyakan, apa yang tidak. Karena ada, contohnya gini, aku belajar bahasa isyarat, tapi I can never teach you how to do it. Oke. Because it's not my place. Oh, jadi ada etikanya gitu Ada ya? etikanya gitu. Sama Oke. aja kayak kita, ada orang bule datang ke Indonesia, terus dia bisa bahasa Indonesia, terus dia ngajarin orang bahasa Indonesia, like, you know? It's kind of silly. Iya, jadi kayak harus teman tuli yang beneran ngajarin gitu. Kecuali kalau kamu nanya, ini isyaratnya apa sih? And then I could like tell you apa, tapi I can never like actually teach you how to isyarat gitu. Tapi ada nggak keresahan mereka yang kamu pelajari? Ternyata mereka anxious kalau titik-titik-titik, karena kan mereka dipandang beda kan di masyarakat, cenderung dipandang beda. Yes, they don't like that at all. Mereka, so my coach Kanada, teman tuli aku, dia bilang gengsi mereka tuh tinggi-tinggi. Oh, oke. Yes, jadi mereka benar-benar nggak suka kayak dipandang berbeda sebenarnya. Of course, no one likes to be seen like differently or like more or less, you know. Tapi gengsi mereka tinggi-tinggi, and they believe that they can do anything. Yeah. You know, Yeah. which I agree. Yeah. Which is like that's good
because it's true. Cuman karena stigmanya orang-orang masih yang kayak gitu, kurang awareness aja sih untuk teman-teman tuli di Indonesia sini. Ya, dan jujur kemarin aku ngelakuin research, kata WHO, kira-kira 10% dari penduduk Indonesia itu penyandang disabilitas. Dan karena masih banyak banget stigma negatif dalam masyarakat kita, kadang-kadang mereka tidak bisa memenuhi potensi mereka sebagai individu karena tidak diberikan fasilitas yang cukup untuk mengembangkan skill-skill mereka tersebut. Padahal sayang banget kayak kemarin Putri Aryani, dia tidak bisa melihat tapi she has the voice of an angel. Dan akhirnya membanggakan Indonesia sekarang dengan skillnya. Atau ada juga Angki Yudhistia, dia staf khusus presiden yang tuli. Tapi dia sangat smart dan aduh kalau kalian ketemu sama Angki, dia itu charming banget orangnya. Nah, pertanyaan buat aku, setelah Caitlyn mengambil peran ini di Dunia Tanpa Suara, menurut Caitlyn apa sih yang Indonesia butuhin banget sekarang untuk bisa mempermudah kehidupan teman-teman kita di luar sana penyandang disabilitas? More awareness aja sih, dan do not actually underestimate them because honestly they're probably more than us. Mereka mungkin memiliki kelebihan lebih dari kita. Gitu. Iya, gitu loh. Walaupun ya mungkin menurut orang-orang di sana, dia nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat apa segala macam. But they're more than that gitu. Cuman orang-orang nggak tahu itu karena ya itu norm dan stigmanya masih kayak gitu. Not only in Indonesia honestly. Yeah, everywhere. So I think we just need to build more awareness towards them. Karena waktu aku syuting film Dunia Tanpa Suara aja banyak banget dapet ada pros and cons-nya sebenarnya. Kayak kan aku di situ bener-bener tuli ya, and they're like kenapa bukan teman tuli yang beneran tuli aja untuk meranin si Arisa ini gitu. Tapi dibantu sama Kanada, ya intinya dia bilang we're going towards that. Tapi for now belum ada orang-orang yang percaya segitunya untuk memberikan mereka kesempatan. Yes, belum ada kesempatan itu aja sebenarnya. Cuman dengan ini kita bisa membantu dengan Kanada menjadi Asrada, membantu membuka jalan untuk teman-teman tuli yang lain juga gitu. Thank you for the point you brought up. Karena aku ingin bilang ke teman-teman Bicara Cinta, kalau di luar negeri, dan ini bukan membandingkan kan, aku benar-benar percaya bahwa Indonesia akan menuju ke situ. Tapi sekarang udah diperbanyak fasilitas buat orang-orang yang penyandang disabilitas untuk bisa ikut olimpiade olahraga misalnya, atau melakukan suatu talent show supaya mereka bisa menunjukkan, oke, mungkin mereka punya kekurangan dalam satu hal, tapi banyak juga kelebihan yang mungkin kita nggak tahu dan nggak akan pernah discover kalau mereka tidak diberi kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan skill-skill tersebut. But regardless, I think we have to remember to be grateful bahwa kita punya 5 indera kita. That we have our 5 senses. And speaking of being grateful, I notice kalau buat Caitlyn, sepanjang karir Caitlyn selalu diberikan oleh Tuhan semesta peluang untuk bisa sukses. Yang tadinya dulu kamu polo air atlet, tiba-tiba transisi ke seorang aktris. Apa sih yang bikin kamu milih transisi dari profesi kamu sebagai student biasa dan juga atlet di sekolah, akhirnya menjadi aktris? Honestly, aku sudah jadi atlet dari aku 3 tahun. So I was a swimmer since I was 3 years old. Me too. Oh yeah? Oh my god. Yeah, aku punya banyak medali dari kompetisi berenang. I know, sama ini banner, the small ones. Iya, kalau menang itu kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada biru, hijau sama merah warnanya. Kuning juga ada sometimes. Iya. Iya banyak banget. Pokoknya dari 3 tahun, and then aku basket, and then aku juga polo air. So I've been through a lot of sports actually. Tapi I've never seen it as something that I would want to do in the future for me as a personal reference gitu. Because I was still like looking for myself also what I like. I do like it, tapi kayaknya aku lebih suka di entertainment gitu. So pertama-tama kayak disuruh casting bla 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 bla, and I'm like I actually like it here. And I kind of left what I've been building for so many years. Ada nggak sih skill sebagai atlet yang masih berguna sekarang di industri kreatif? Absolutely, swimming for sure. Karena aku syuting beberapa kali ada yang kayak underwater. Kayak kemarin aku syuting mermaid, I have to like hold my breath. Kamu syuting mermaid? Oh, itu photoshoot mermaid ya? Iya, photoshoot mermaid. I had to hold my breath for like quite some time, so that's like still useful. And not only that, untuk teman-teman di rumah yang mungkin punya jiwa untuk jadi entertainer, tapi juga sekarang atlet. Kalau dari aku ya, because I used to be an athlete as well. Menjadi seorang atlet, apalagi di competitive sport yang harus bekerja sama dengan orang lain, itu mengajarkan kalian bagaimana menjadi sosok yang kooperatif
belajar Sportsmanship. untuk sportsmanship, disiplin juga karena Oh, yeah. latihannya nggak gampang Oh kan. my God. Dan kalau kalian mau sukses di industri entertainment, industri apapun, kalian harus punya work ethic yang bagus. Yes. Gitu. So I think that's where sports goes a long way as well. Yeah, discipline sih. Because I used to Yeah. like train literally jam 3, jam setengah 4 pagi tuh aku di kolam. Iya. And then I would go to school. Yeah. And then pulang sekolah latihan lagi. And then sometimes I just finish at like 11 p.m. Because I train twice a day for water polo. Wow. So I knew you were an athlete, but I didn't know you were hardcore. I learned to be a hard worker since like Iya. Dan lama. itu skill Yes. yang berguna banget buat industri kita. Ya, Saat kita disiplin. harus bisa disiplin dan walaupun capek harus tetap mengerjakan. Ya, kita jadi lebih tangguh juga saat syuting dan melakukan hal-hal yang membutuhkan waktu dan effort kita. True. But you know what? I'm sure bukan suatu hal yang baru kalau orang mengomentari penampilan kamu kayak Kak, lo cantik banget, lo cantik banget. Oh Pasti sering God. dong. Menurut kamu, ini kalau boleh jujur ya, seberapa besar sih dampak penampilan kamu terhadap karir kamu? I think it's what attracts people, but for me in my career, attitude itu harus nomor satu. Oke. I don't care how good I look, how good I dress. It has to be my attitude first. Oke. So I don't really care if people say, "Ya ampun cantik banget." Oh, thank you. I mean, yes, thank you. But like, I love it when they just say, "She's so humble. She's nice. She's on time." That's what like gets me. Iya. So that's what's important for me. Iya. Gitu. That's good. Tapi pernah nggak kamu diremehin atau dijudge atau kehilangan kesempatan karena penampilan kamu? Well, it's more like di judge sih. Kayak misalkan orang-orang suka ngomong kayak gampang jadi artis karena lo bule aja, karena lo blasteran aja, karena lo menang cantik aja. I'm like, okay. Karena the reason I ask you this question ya, karena studi menunjukkan, dan ini studi yang dilakukan di beberapa negara ya, emang dominan Western nations, tapi tetap aja aku rasa ini adalah suatu hal yang terjadi dimanapun. Orang-orang yang punya fisik yang atraktif biasanya cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan, lebih mudah mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan juga biasanya orang-orang memiliki persepsi yang lebih positif terhadap mereka. But there's a reason why I'm telling you guys about this study. Karena ya, jangan sampai kalian berpikir kalian harus cantik untuk bisa sukses. Yang kata Caitlyn tadi itu benar banget. Mungkin punya penampilan yang indah, cantik, whatever lah, memberikan kalian lebih banyak kesempatan. Tapi bagaimana kalian mempergunakan kesempatan itulah yang akan akhirnya membantu kalian meraih kesuksesan yang kalian inginkan. Yeah. Right? Yeah. But how important is it to look good or beautiful in your eyes? I know you already said tadi bahwa, for me it's attitude. Tapi at the same time, kamu kan sekarang dewasa muda yang udah memulai karir ini sejak kamu remaja. Sama seperti remaja lainnya, pasti ada dong sempat yang kamu ngerasa, you know what, I have to look perfect, I have to look beautiful. Atau you were never that kind of person? Oh, trust me, I've been that kind of person. Especially I've had my ada fase hidup di mana I was kayak bener-bener jerawatan banget. I didn't want to be on camera at all. I was like, I told my manager, I was like, Kak, aku gak mau ambil job. I was like, nanti dulu ya. Karena aku bener-bener kayak, I lost my confidence in that. Even though I might say that it's not really important, but it actually is. For me ya, maksudnya kayak, mungkin kayak, tadi aku bilang, ya nggak sebegitu penting dibanding attitude, that's true. Tapi it's still important. Because, however, I think what makes it even more is you're confident. Yeah. Your confidence gitu loh. You have to be confident to actually look good. Yeah. Dan confidence kayaknya kita bisa sepakat bahwa confidence adalah sesuatu yang kita bangun. Yeah. It's not something that, well mungkin ada orang-orang yang beruntung yang lahir dengan confidence, tapi mayoritas orang yang aku tahu, termasuk aku sendiri, itu adalah sesuatu yang aku bangun over time. Kalau buat Caitlyn yang dulu mungkin insecure dengan kulitnya yang kurang mulus, gimana akhirnya kamu ngebangun confidence kamu? Honestly, dengan support from my closest friends and relatives, and to not actually hear about what people say and never compare yourself to anyone. Karena kalau mau dengerin kata-kata orang atau mau banding-bandingin, oh my god, why am I like this, why you should like this, everyone's different. Yeah. Everyone has their flaws, but mine just happened to be my acne waktu itu. So I just learned to just never, just never listen to anyone. Just be yourself. Try to cara sembuhinnya gimana. Just be confident.
Gitu sih. Iya. Dan untuk teman-teman di rumah, I think another thing is kalau kalian memiliki kekurangan, kadang-kadang nggak apa-apa orang-orang tahu tentang itu, karena itu juga menjadi inspirasi buat orang lain bahwa kadang-kadang untuk menuju sosok yang kita inginkan, memang ada ups and downs-nya, dan itu wajar, itu bagian dari jadi seorang manusia. So at the end of the day, penampilan bukanlah segalanya, karena kalian harus mikirin bagaimana kalian bisa menjadi sosok yang kreatif, bagaimana kalian bisa memiliki kepribadian yang baik, bagaimana kalian bisa membangun identitas kalian agar orang belajar bahwa oke, ternyata orang ini berharga dan jangan sampai kita hanya ngejudge fisiknya aja. Yeah. Right? But I want to ask you, tadi sebenarnya kamu udah mention, nggak asing kalau orang bilang bule. Iya. Alright. But kamu sendiri pernah kuliah di Santa Barbara, tapi akhirnya milih untuk balik lagi ke Indonesia, fokus dengan karir kamu. Apa yang bikin kamu lebih nyaman dengan budaya Indonesia? Just probably because I was born and raised here. Family, Keluarga, food, makanan. absolutely. Aku pernah lihat IG story kamu yang sama adik kamu, dia makan makanan Western food, kamu makan makanan Indonesia. Iya, adikku tuh her face lebih Indonesian, aku lebih bule. Tapi kalau makanan tuh she's like, oh I want pasta, I want burger, and I'm just here like, what do you want? I want ketupat sayur. Okay. Aku mau ketupat sayur, mau ketoprak. It's like all Indonesian food, but like that's one of the factors why I like it here. Tapi aku sebenarnya belum for good sih di sini. I still have one more year left there, even though I love it there. I love it I like there. Santa Barbara. But nothing feels like home. Iya. Jadi buat kamu Indonesia adalah home kamu ya. Yeah. But kamu sendiri gimana memandang identitas kamu ya? What makes you you? Dan menurut kamu apakah menjadi sosok yang blasteran sebuah blessing atau disadvantage? I think it's a blessing honestly because my mom sama my dad itu semua agak kontras ya, culture-wise. Budayanya. Yeah, budayanya. Because my dad is very Western, my mom's very Indonesian. And for me being a mixed kid, itu aku jadi punya dua perspektif tentang culture itu gitu. Misalnya, I understand from my dad's culture, from like the bule culture, what's okay and what's not. And aku juga ngerti dari my mom's culture, what's okay and what's not gitu. So I learned jadi dua culture together at once dari kecil gitu. Being bilingual is one of the advantage of being a mixed kid. Ya sih, paling itu belajar culture-nya aja yang paling I think what I might have the advantage of compared to like others who actually only have one culture. Kalau ada netizens julid sekarang yang ngomong, Caitlyn, kamu bilang kamu cinta Indonesia, tapi kok dari tadi bahasa Inggris terus? Oh ya, sorry. What would you say? Nggak, I'm just... Yeah. Because I used to be like that, right? I used to only speak English. Cuman sekarang seiring berjalannya waktu, aku memang berusaha banget untuk bisa lebih bagus bicara bahasa Indonesianya. Kayaknya tergantung aku lagi ngomong sama siapa juga sih. Oh iya, that always happens kalau orang ketemu aku, they always want to speak English, which is fine ya kalau di balik kamera, tapi like... Terus kadang aku tuh suka lupa, karena even di YouTube channel aku aja, kadang aku suka keceplosan ngomong bahasa Inggris banyak, tapi it's kayak manajer aku yang kayak, Indo, please. Ya sorry. Kayak udah kebiasaan aja dicampur-campur dua language gitu loh, together. And that's part of your identity, ya kan? Dan mungkin aku mau menambahkan, karena aku juga blasteran kan. Kadang-kadang, I don't know if you get this question, orang pasti suka nanya, kamu lebih ngerasa orang Indonesia atau orang Eropa? What's your answer usually? Indonesian. Really? Yeah. Kalau aku selalu ngomong gini, I'm Indonesian, tapi ada tapinya. Dan kadang-kadang aku harus explain panjang lebar biar orang ngerti. Gini, aku nggak akan menjadi sosok seperti sekarang, cara berpikir aku, work ethic aku, kepribadian aku tanpa influence dari papa aku. Dan aku sangat respect papa aku, sangat mencintai papa aku, and I'm proud that I have his blood in me. Yeah. Dalam arti, kalau buat aku ya identitas aku memang perpaduan dari kedua budaya orang tua aku. Bukan karena nggak cinta Indonesia atau nggak cinta Jerman. Bukan. Tapi karena emang aku nggak akan jadi diri aku sekarang tanpa keduanya. I agree. Tapi aku juga ngerti kadang-kadang ada orang-orang di luar sana yang mungkin hanya dibesarin oleh mamanya, mungkin hanya dibesarin oleh papanya, dan makanya mungkin lebih leaning towards one side than the other, dan itu valid juga. Tapi kayaknya udah waktunya di masyarakat kita di Indonesia mereka ngerti bahwa oh kalau kita bilang oh gue ngerasa seperti dua-duanya bukan karena kita nggak cinta sama salah satu negara, tapi ya they're just both in us. Iya, dan kita nggak ada di sini tanpa perpaduan keduanya. Right? Iya. But do you get, aku
aku kemarin baru ngobrol sama teman aku yang mix juga, dan dia bilang kalau dia lagi jalan di jalanan dan ada yang teriak bule, dia kesel banget dan gak nyaman. Do you feel uncomfortable kalau ada yang kayak gitu? Honestly, yeah. There's just one time aku waktu itu di Bali. Mungkin mereka, I don't know if I look, do I look more Indonesian, Asian atau bule? Mungkin karena aku mix, aku biased ya. Aku sih ngelihat kamu mix. Oke. Tapi mungkin sedikit lebih ke arah European-nya, tapi kelihatan mix kalau di mata aku. Yeah, oke. Kayak, I know that you're not 100% European. Right. Gitu. Jadi waktu di Bali, mereka tuh ngira aku bule banget. Oke. Aku keluar dari hotel, terus di depan tuh suka ada yang ojek-ojek gitu, tau gak sih? Ya kayak nggak pakai aplikasi, jadi langsung kayak ojek nembak oke gitu. Oke. Terus kayak miss gitu. Come on. I think I was about, this was New Year's. Aku lagi mau ke acara. Oh ini mana akhir gitu. awal tahun ini? Iya, baru this aja year. terjadi. Baru aja. Oke. Terus aku lagi mau ke this one place, ketemu sama teman-teman aku for New Year's. Aku mau ke sini bang. ngomongnya gitu? No, wait. Itu sih Indonesian banget ya. Yeah, I was like, ojek dong, and they're like, oh, miss, come here. And then I was like, where are you going, miss? And then I said the place, and then he was like, oh yeah, cheap. And then he said a price that is very Expensive. And I'm like, gak usah harga bule deh. Gitu. Jangan pakai harga bule, cepetan berapa? And then I just started speaking Indonesian, and they were like, oh my god. They were like, seriously? Just don't do that, man. Like, you don't know who you're talking to. I see. Tapi, that's a funny story. Kalau aku waktu masa pandemi pernah naik ojek online kan, biar cepet. Iya. Aku pakai masker, jadi mereka nggak tahu aku siapa. Okay. Tapi karena ojeknya ojek online, jadi harganya udah ditentuin Oh, kan. iya, Jadi iya. they didn't cheat me. Cuman kadang-kadang kalau aku nggak mau orang kenal aku lagi naik motor, pakai Pakai masker, masker. pakai kacamata, and mereka pikir aku turis gitu. Turis yang bule. Parno. Turis bule Parno. But Caitlin, aku mau nanya nih, lagi-lagi pasti ada netizens di luar sana yang sekarang ngomong, well, gampang banget Caitlin buat kamu ngomong kecantikan atau penampilan bukan sesuatu yang penting, karena kan bisa dibilang untuk orang-orang di negara kita standar kecantikan ya kamu gitu. Untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih belum nyaman dengan diri mereka sendiri, masih cari jati diri dan mau belajar untuk mencintai diri mereka, menurut Caitlin apa yang mereka bisa lakukan untuk pelan-pelan belajar nge-value dan mencintai diri mereka sendiri? Simple steps. Honestly, nomor satu for me is to never compare yourself to anyone. At all. Jangan pernah kayak ngebandingin kok dia gini, kok dia gitu, because maybe your ideal is someone else's ideal. Yeah. Gitu. Misalkan kayak I'm comparing myself to you, tapi I'm not looking back karena they're also comparing themselves to me gitu. It's just gonna go on a chain. Yeah. Yang menurut aku it's not worth it. Yeah. Gitu loh. Karena kalau kamu ngeliat keluar terus, like you don't know what you have in you. Yeah. The potential you have inside of you or yourself. Yeah. Gitu sih. That's so beautiful. Well, this went by really quickly. I only have one question left for you. Oh my god. Dan pertanyaan aku adalah, apa arti kecantikan di mata Caitlin Halderman? What is your idea of beauty? My idea of beauty. Bahasa Indonesia. Yeah, okay. My idea of beauty is kayaknya kalau orang-orang bilang beauty and brain. Oke. Beauty, brain, and heart. Jadi kecantikan, cara kita berpikir dan hati. Yeah. Oke. Brain, heart, and beauty sih. Because it goes like that. As like by heart dulu, and then it goes to your brain, and then your beauty will just shine naturally. Oh, jadi itu urutannya. Honestly, I think so. So remember, as Caitlin said, first comes the heart, the brains, then how you present yourself to society. And on that note, Caitlin, thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Good luck with everything. Thank Good you. luck seriesnya Caitlin, Dunia Tanpa Suara di... It's a film. Oh, film! OTT film. Di Prime. Okay, check out Dunia Tanpa Suara di Prime. Dan good luck with all your future endeavors. Thank you, you too. Nanti kapan-kapan kita main-main lagi. Oh, wait, yes, for sure. But on that note, see you guys next week. Bye, guys. Bye. Yeah.